Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Qala dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala dan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala dan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersua kembali dalam acara kesayangan kita, Mutiara Iman, di TV nasional independen dan terpercaya Kompas TV. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Sebaliknya siapa yang kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang penuh keteladanan. Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada sesi atau pertemuan kita hari ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul keistimewaan Nuzulul Quran. Kata Nuzulul Quran mengandung makna atau arti, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Nuzulul Quran yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ke-17 Ramadan tahun 610
Masehi. Ketika itu Rasulullah sedang bersemedi atau mengasingkan diri di Gua Hira dan berdoa. Lalu tiba-tiba didatangi oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Didatangi oleh Jibril, jenderalnya malaikat Jibril. Mendapat perintah dari Allah untuk membisikkan ke telinganya Rasulullah, Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Perintah membaca. Jadi ayat pertama atau wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan adalah Iqra atau surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Halakal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam ila akhir ayat. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini mengandung mana? Wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, bacalah. Lewat perantaraan Nabi Jibril. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gradual, beransur-ansur. Dengan durasi atau lama waktunya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi yang perlu diingat adalah wahyu atau ayat pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Ini berarti kehebatan isi Al-Quran. Ayat pertama turun adalah perintah membaca. Bukan perintah untuk berpuasa. Bukan perintah untuk berzakat. Bukan perintah untuk berhaji. Bukan perintah untuk beramal soleh. Bukan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Melainkan ayat pertama muatannya adalah perintah membaca. Ini mengandung muatan makna yang luar biasa. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh bodoh. Umat Islam tidak boleh malas sebagai pangkal atau asbab atau penyebab bodoh. Umat Islam dikehendaki oleh Quran membaca. Karena ingin mengetahui jendela informasi dunia adalah lewat membaca. Bacalah. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan Nuzul Quran setelah jeda berikut. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian tentang Nuzul Quran. Tadi kita sudah bahas tentang kronologis turunnya ayat pertama, wahyu pertama. Yaitu di Gua Hira ketika Rasulullah mengasingkan diri bersemedi di Gua Hira dan berdoa. Lalu kedatangan Jibril membisikkan, Iqra, Iqra, bacalah. Jika seseorang ingin pintar, maka kata kuncinya atau keywordnya adalah
gemar membaca. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti luar negeri, rata-rata orang negara maju termasuk Jepang bisa menamatkan membaca buku itu 3 buku kalau tidak salah dalam sebulan. 3 buku dalam sebulan, Pak. Orang Indonesia sudah lumayan kalau bisa membaca 1 buku. 1 buku, bukan buku tipis, ya katakanlah seperti Quran ini. Sudah lumayan kalau bisa menamatkan 1 buku dalam setahun, Pak. Ini berarti minat membaca sebagian orang Indonesia rendah. Termasuk hasil penelitian tentang negara yang paling penduduknya malas. Malas bergerak ya, malas bergerak ini hasil penelitian Stanford University. Indonesia adalah negara yang penduduknya paling malas bergerak. Apa kriterianya? Dia bandingkan masyarakat Hong Kong, Tiongkok. Masyarakat Hong Kong dan Tiongkok itu rata-rata jumlah melangkah dalam sehari sekitar 7.000-an langkah. Orang Jepang, orang China sekitar 6.000-an langkah. Jepang sekitar 5.000-an. Indonesia paling-paling sekitar berapa itu 2.000-an langkah dalam sehari. Oleh karena itu kita dijuluki sebagai negara yang penduduknya malas bergerak. Mungkin di dasar hasil penelitian ini oleh mantan gubernur kita Pak Andi Sudirman mencanangkan hari anti mager, anti malas bergerak. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi itu nusul Quran. Ini menjadi permasalahan, beda-beda tipis, betis. Ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara apa perbedaan nusul Quran dengan Lailatul Qadar. Nusul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur dengan ayat pertama turun ada tadi Iqra Al-Alaq ayat 1. Perintah membaca yang dibisikkan oleh Jibril kepada Muhammad di Gua Hira. Tahun 610. Secara beransur-ansur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Isa. Perbedaannya itu adalah kalau nusul Quran, peristiwa diturunkannya wahyu pertama. Yaitu Iqra. Nah sekarang muncul pertanyaan. Apa yang dilakukan ketika tiba malam nuzulul Quran? Malam ke-17 Ramadan. Karena terkait dengan peringatan diturunkannya Al-Quran sehingga disebut malam nuzul Quran, maka kegiatan yang sebaiknya afdal dilakukan pada malam diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran itu adalah yang pertama banyak-banyak membaca Al-Quran dalam bentuk tadarus Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini minimal bisa hatam, menamatkan 30 juz Al-Quran sekali dalam bulan Ramadan. Karena jika kita sudah bisa menamatkan 30 juz satu kali hatam, utuh, sempurna dari juz pertama sampai ke 30, di bulan suci Ramadan, sama pahalanya 70 kali menamatkan 30 juz di luar bulan suci Ramadan. Bayangkan perbandingannya Pak. Bayangkan 70 kali berbanding 1 kali. Oleh karena itu sangat merugilah kaum muslimin dan muslimat yang menyia-nyiakan waktunya di bulan suci Ramadan tidak khatam Al-Quran. Tidak susah. Kata orang bijak, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Where is the will and there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apa yang saya terapkan, jadi setiap saya habis sholat subuh secara berjamaah, target baca 1 juz, tambahkan 1 juz. Menjelang buka puasa, target 1 juz. Sehingga 15 hari puasa sudah bisa tamat atau hatam 1 kali Quran 30 juz. Dengan cara tentu butuh skill dalam manajemen waktu. Time management.
Oleh karena itu kata orang bijak, selesaikan orang yang bisa memecahkan berbagai persoalan adalah orang yang sangat sibuk. Dalam arti sangat sibuk pada kegiatannya dan bertujuan. Ada juga orang sibuk, istilah saya PPSS, pergi pulang sibuk sendiri. Tidak punya tujuan, tidak punya hasil. Orang-orang yang sibuk itu pintar time management, memanage waktunya, bisa mengatur kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, termasuk hatam Quran. Bayangkan Pak, satu kali hatam Quran 30 juz di bulan suci Ramadan sama dengan 70 kali di luar bulan suci Ramadan. Luar biasa. Yang kedua, aktivitas yang perlu dilakukan pada malam nuzul Quran. Sedapat mungkin melakukan kegiatan-kegiatan memperingati. Bukan merayakan. Jadi beda memperingati dengan merayakan. Memperingati malam diturunkannya wahyu pertama, nuzul Quran, yang jatuh pada 17 Ramadan. Di Gua Hira. Diperingati boleh dalam bentuk tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Bisa juga dalam bentuk lomba-lomba lomba-lomba cara cepat membaca Al-Quran. Bisa juga dalam bentuk lomba musabaqah tilawatul Quran. Bisa juga dalam bentuk yang mengkaji tentang Al-Quran. Siapa yang mengisi malam nuzul Quran itu dengan kegiatan-kegiatan ibadah dalam bentuk pertandingan musabaqah tilawatul Quran, dalam bentuk pertandingan cara cepat dan tepat membaca Al-Quran, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bayangkan. Bukan dalam artian merayakan, tapi memperingati nuzul Quran. Yang ketiga adalah pada malam nuzul Quran sedapat mungkin kita berusaha melakukan pengkajian, berusaha memahami arti atau makna yang terkandung setiap ayat di dalam Al-Quran. Karena kalau jika kita paham arti dari setiap ayat yang tersurat dalam surat, setiap surat dalam Al-Quran, kita khusyuk. Salat untuk mengikuti imam. Karena apa yang dibaca oleh imam, itu dimengerti artinya. Contoh, misalnya imam melafazkan bacaan Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran tidak diragukan kebenarannya dan menjadi petunjuk bagi orang yang muttaqin, orang bertakwa. Khusyuk kita Pak kalau kita tahu artinya. Dan salah satu obatnya hati sehingga hidup bisa menjadi tenang, nikmat jika kita baca Quran dan pahami artinya. Kan ada lagunya itu. Obat hati ada 5 perkaranya. Baca Quran dan pahami maknanya. Baca dan pahami maknanya. Nah itu. Jadi kita lakukan pengkajian arti setiap ayat dalam Al-Quran. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan nuzul Quran setelah jeda berikutnya. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan kajian tentang keistimewaan. Aktivitas berikutnya yang perlu dilakukan ketika malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran, adalah berusaha, selain tadi berusaha memahami maknanya, berusaha juga mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Contoh, Quran mengajarkan di Quran surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanul 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu Al-Maidah ayat 2. Amalkan itu. Melihat teman kita jatuh dari motor, segera beri bantuan. Melihat sampah di jalan, segera lakukan lisa. Lisa itu program Pak Wali, lihat sampah ambil. Asal jangan lijak. Ada juga yang persekan ini lijak, lihat janda ambil. Kenapa mesti ambil lijak? Kan mesti ada mahasiswa yang gadis-gadis itu. Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ayat lain berbunyi. Di surah Al-Ma'un contohnya. Araitalladzi yukassibu biddi fadzalikal yadu'ul yatim wala yahuddu wala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu pertama, orang yang menghardik anak yatim. Jadi kita tidak boleh menghardik anak yatim. Sebenarnya luas maknanya di sini. Anak yatim, anak piatu juga masuk. Yatim piatu juga masuk. Yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Ini termasuk golongan mendustakan agama. Yang ketiga, yaitu orang yang celaka dalam sholat. Karena lalai dalam sholat. Yang keempat, yaitu orang yang ria, berbuat ria. Dan yang keempat, orang yang enggan memberi bantuan. Apa maksudnya enggan memberi bantuan? Pihak Basnas sekarang memotivasi para pengurus masjid untuk mencari donasi dalam rangka dikirim ke jalur Gaza. Membantu saudara kita yang di Palestina, jalur Gaza itu. Ada orang biar 1000 susah. Ini namanya enggan memberi bantuan. Tidak punya rasa empati terhadap saudara kita yang di Palestina. Butuh bantuan pangan, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. Itu enaknya memahami Al-Quran. Contoh lagi di ayat lain. Hebatnya itu Al-Quran. Di surah Al-Asr, ayat 1-3. Wal innal insana lafi khusr. Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi waktu demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa kecuali. Wal innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan yang saling menyerukan berbuat amal saleh dan saling menyerukan berbuat kebenaran dan kesabaran. Diamalkan itu orang yang paham sumpah Allah demi waktu, disiplin Pak. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, 3 saja Pak. Modal utama, yang penting konsisten, istiqamah dalam mengamalkannya. Apa itu? Ini rumusan atau tips sukses dunia akhirat menurut cara berpikir saya. Yang pertama adalah disiplin dalam belajar. Belajar dalam arti makro, dalam arti luas. Belajar tentang fisika, belajar tentang teknologi informatika dan komputer, belajar tentang biologi, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis-hadis sahih, belajar tentang teknologi pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, disiplin dalam bekerja. Kalau orang disiplin dalam bekerja, insya Allah jauh dari kemiskinan. Dan yang ketiga, disiplin dalam beribadah. Melaksanakan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, beramal soleh.
Jadi 3 saja kuncinya sudah selamat dunia akhirat. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, dan disiplin dalam beribadah. Lalu berpegang teguh kepada 2 perkara, Quran dan hadis. Ini Rasulullah bersabda, jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kepada 2 perkara, Quran dan hadis. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kesimpulannya bahwa malam nusul Quran penting diperingati dalam rangka menggemakan tilawah Quran lewat membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, pengkajian tentang makna setiap ayat dalam Quran dan berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran. Kenapa Rasulullah akhlaknya bagus? Karena semua isi Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.